Episode kali ini diawali dengan Orhan bermimpi mendatangi Dewan para tetua Turki, dan di sana ia diperkenalkan dengan nenek moyangnya yang sudah berhasil. Akan tetapi mereka mengajukan pertanyaan yang sangat berat, apakah Orhan bisa mengikuti jejak mereka. Seketika itu Orhan terbangun di tengah malam. Ia segera mengambil wudhu lalu melakukan sholat malam. Dalam doanya ia meminta petunjuk Allah untuk selalu diberi kekuatan. Keesokan harinya para Arab bertanding berlari dengan menggendong domba seperti biasa yang dilakukan prajurit Osman. Keceriaan jelas terpancar meskipun sesekali salah seorang mereka melakukan kecurangan. Tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan dari Orhan karena akan ada tugas berat. Bahwasanya Karesi, Germian, dan Karaman tengah berbaris 70.000 prajurit untuk melawannya. Di situ Orhan menyadari kedatangan mereka ada hubungannya dengan Temurtas karena dia yang biasa memberi makan. Sementara itu di sisi lain Temurtas juga mulai geram sering dipermainkan Orhan. Rencananya ia akan mengambil Yarhisar sebagai peringatan. Seolah berbeda dengannya, Flavius justru mengincar Sokut. Dan atas dasar ini keduanya berjalan masing-masing. Dursun telah tertangkap karena berani memasuki tenda Orhan tanpa izin. Dan ketika digeledah, di tubuhnya ditemukan sebuah surat yang berisi informasi yang sangat penting. Dari sinilah ia dianggap sebagai mata-mata. Baik Aladdin maupun Sainsah ternyata juga sudah mendengar akan kedatangan Karesi, Karaman, dan Germian. Maka dari itu, Sainsah menyarankan agar mereka segera menaklukkan bursa. Aladdin setuju, ia pun akan mempersiapkan seluruh pasukan, bahkan memanggil para bajirar untuk menjaga Sokut selama kepergian mereka. Sementara itu, Orhan nekat memasuki kandang singa, yaitu markas Temurtas. Untungnya di sana ia disambut baik karena menyerukan perdamaian. Orhan mengaku akan menghentikan pengepungan bursa dan memaksa Aladdin dan Sainsah untuk mundur. Berpindah sebentar ke Oba, Aladdin bersiap untuk berangkat dan Colpan memberikan perhatian khusus. Tentunya Gonca cemburu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam hatinya memang suaminya pantas mendapatkan keturunan. Temurtas menuntut Orhan membuktikan ucapannya. Dia diberi waktu 1 hari. Disitulah Orhan merasa berhasil karena ia memiliki waktu untuk menghancurkan semuanya. Atas perintah Malun Hatun, Iras Hatun menyuruh Halime belajar mencuci. Maklum dia seorang prajurit, tentu tidak bisa melakukannya hingga diledek oleh Fatma. Akan tetapi Halime tidak mau sendirian. Ia memberitahu bahwa sang ibu mencarikan mereka berdua jodoh. Temurtas terbuai janji Orhan bahwasanya pengepungan diurungkan, maka jalur perdagangan bisa dibuka lagi. Meskipun demikian, Flavius meminta Temurtas untuk sadar bahwasanya bisa saja Orhan berbohong. Fatma tiba-tiba melihat tangannya yang kapalan karena pernah didatangi seorang pria. Dia tidak tahu bahwasanya pria itu adalah Flavius yang menyamar dengan nama Akcora. Tentunya dia juga bingung jika harus dijodohkan sang ibu dengan pria yang mungkin tidak dicintainya. Orhan tiba di Obagayi dan diberitahu Carkutai dan Boran bahwasanya Aladdin mempersiapkan penyerangan bursa. Ia segera memperingatkan sang adik bahwa ini tindakan ceroboh. Terjadilah pertengkaran hebat ketika Orhan meminta pengepungan itu diburungkan dan pasukan ditarik. Sebaliknya, Aladdin menganggap kakaknya itu gila. Mereka melupakan mimpi sang ayah. Pertengkaran benar-benar tidak bisa dihentikan meskipun ada ibu mereka. Hingga puncaknya Aladdin memutuskan bahwasanya Orhan harus ditangkap dan diasingkan ke Karacahisar. Tak ada yang berani menentang keputusan ini karena ucapan Aladdin adalah ucapan Osman B. Mata-mata Temurtas yang mendengarkan ini kemudian langsung mengirimkan informasi. Di Sokut, Flavius sedang memantau situasi, mencari celah untuk bisa menyerang. Namun di sana ternyata ia bertemu dengan Fatma yang memiliki misi lain. Orhan hanya bisa pasrah dan meminta keluarganya untuk bersabar. Namun belakangan diperlihatkan kelas balik bahwasanya pengasingan ini hanyalah sebuah permainan. Orhan menyuruh Aladdin percaya kepadanya karena apapun yang ia lakukan terbaik bagi rakyat. Sementara itu Temurtas kesal. Orhan tidak bisa memenuhi janjinya, justru diasingkan. Maka dari itu ia siap memberikan pelajaran bagi Aladdin dan Sainsah dengan mengambil Yarhisar. Carkutai melapor kepada Osman mengenai pertikaian ke antara kedua putranya. Namun alih-alih menyalahkan, Osman justru menyuruh Carkutai dan Boran untuk selalu bersama dengan Orhan dan mendukung perjuangannya. Flavius terus mendekati Fatma untuk mencuri hatinya.
Dari kejauhan, Sigit penasaran dengan pria yang mendekati orang yang ia suka. Meskipun demikian, tampaknya antara Flavius dengan Fatma saling suka. Hal itu bisa dibaca ketika Fatma menerima bunga dari pria itu. Terlebih, Flavius menyamar sebagai prajurit yang mampu berperang. Seolah sepaham dengan Osman, Bahrun Hatun dan Nilufer mengkhawatirkan kondisi Orhan. Maka dari itu, ia memerintahkan Cerkutai dan Boran untuk membawa Orhan kembali. Tentu, dua prajurit itu dilema harus berlawanan dengan Aladdin. Bider Hatun terus mendesak Gonca untuk mendukung putranya yang dekat dengan Fatma. Dan di waktu yang sama datang berita bahwasanya Sigit telah kabur. Hal itu membuat ibunya semakin tantrum dan mendesak Gonca untuk membantunya menjodohkan mereka. Di tengah perjalanan, rombongan Orhan diserang oleh anak buah Temurtas. Melihat situasi ini, para pengawal menyuruh Orhan bersama dua temannya untuk kabur. Sementara itu di tempat lain, Temurtas membawa pasukannya ke Yarhisar. Dia bahkan menunjukkan ancaman jika pintu gerbang tidak dibuka. Terpaksa pintu itu pun dibuka tanpa seizin Aladdin. Cerkutai dan rombongannya tiba di lokasi penyerangan. Mereka tidak bisa menemukan Orhan. Nilufer menjadi khawatir karena tangan suaminya itu terikat. Tapi beruntungnya mereka memiliki Cerkutai. Dia bisa melacak jejak. Hanya saja selama pencarian itu Orhan harus bertahan sendirian karena kedua temannya berpencar. Hingga pada puncaknya ketika terdesak, Nilufer datang dengan serangan mematikan. Sama halnya dengan Halil dan Balaban, bantuan datang tepat waktu. Cerkutai, Boran dan Halime bahu-membahu mengalahkan anak buah Temurtas. Nilufer mengajak Orhan kabur, namun Orhan lebih mementingkan anak-anak mereka diobat. Maka dari itu, Nilufer disuruh kembali, namun apa daya musuh keburu datang. Terpaksa keduanya harus bertarung lagi dalam kondisi terpojok. Beruntung tiba-tiba datang bantuan dari Abdurrahman dan Kanturali. Keduanya adalah sahabat Orhan. Mereka masing-masing ditugaskan di Karaman dan Girmian. Namun karena keduanya mendengar kabar mengenai pencopotan Orhan sebagai komandan pengepungan bursa, mereka pun ikut kembali untuk mencari tahu kebenarannya. Sekarang kita berpindah sejenak ke Kastil Yarhisar. Di sana Temurtas ngamuk. Semua prajurit Kaji dibantai sebagai wujud kekecewaannya terhadap Orhan. Temurtas menginginkan ini dijadikan pelajaran agar tidak bermain-main dengannya. Menurutnya Ilkhanid tidak pernah menjajah, namun hanya mengambil sesuatu yang harus mereka miliki. Di sisi lain, Sahinsah begitu bangga. Sebentar lagi ia akan menjadi pahlawan penaklukan bursa. Semua sudah siap, namun dalam hatinya ia hanya mau dikenang di dalam sejarah. Meskipun demikian, Sahinsah tinggal menunggu perintah dari Aladdin dan ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk Osman Bey. Kembali ke hutan, di sana Orhan bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya. Bagi Abdurrahman dan Kanturali, mereka kemudian bernostalgia. Mereka pernah bersama. Bahkan Boran dan Cerkutai yang merupakan prajurit Osman juga mengetahui bahwasanya keduanya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Halime lantas menyerahkan Dursun yang berhasil ia tangkap kepada kakaknya. Tapi pemuda itu mengaku bukanlah mata-mata ataupun pengkhianat. Dia merupakan sersan prajurit di Karesi dan ingin bergabung dengan perjuangan Orhan. Alasannya, sukunya telah menyimpang jauh bekerja sama dengan Temurtas. Hingga akhirnya Orhan menghargainya karena dia membawa informasi penting. Tekfur Saros berapi-api. Ia memberikan suntikan semangat kepada tentaranya bahwasanya mereka bisa mempertahankan bursa dari Sahinsah dan Aladdin. Hebatnya Dumbrul masih aman dalam penyamaran. Sementara itu Sigit mengutarakan perasaannya kepada Fatma, namun dia seperti diacuhkan. Di waktu yang sama Flavius terus mengawasi dan ia juga memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari celah di Sokut. Mayat-mayat dari Yarhisar yang dikirimkan Temurtas tiba di Oba. Tangis pun pecah. Aladdin bersumpah ia akan membalas dendam atas kejahatan ini. Ketika Bahrun Hatun memperingatkan bahwa ini akibat perbuatannya, Aladdin hanya bisa membela diri. Ia akan menceritakan keesokan harinya. Di bursa, Sahinsah dan Saros saling berhadapan. Mereka saling mengejek. Ini merupakan ajang pembuktian apakah benar tembok bursa bisa ditembus. Sementara itu, Dumbrul akhirnya menemukan terowongan menuju bursa setelah diajak tentara Bizantium yang lainnya. Ketika berbincang-bincang, Orhan menyuruh Nilufer tidak menyalahkan Aladdin. Ada tatapan kosong dari Halil ketika mengingat putranya. Dalam sebuah kilas balik kemudian memperlihatkan ketika mereka diserang oleh tentara Bizantium, istrinya dibunuh dan putranya yang masih kecil diculik.
Nasibnya kini belum diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Boran dan Cerkutai akhirnya bisa menghibur bahwasanya mereka akan mencarinya. Niloufer tetap mengatakan kepada Orhan bahwasanya Aladdin tidak adil. Tiba-tiba saudaranya itu muncul. Akhirnya terbongkar bahwa keduanya hanya melakukan permainan. Trik ini hanya untuk mengelabui Temurtas. Hanya saja Aladdin memberitahukan bahwa Yarhisar jatuh ke tangan musuh mereka itu. Tak lama berselang, Dumbrul muncul, mengaku telah menemukan terowongan menuju bursa. Di saat semua teman-temannya menyarankan agar mereka segera menyerang melalui terowongan tersebut, Orhan ternyata memiliki rencana lain. Pertama-tama, terowongan itu harus mereka kuasai. Itulah sebabnya semua disebar untuk menyerang dari arah depan, belakang maupun samping. Setelah itu, bahan-bahan peledak dibawa ke sana. Orhan ingin terowongan itu dihancurkan saja. Dengan harapan bursa benar-benar terisolasi, tidak akan ada bantuan dari pihak luar. Misi ini benar-benar dilakukan dengan sangat hati-hati serta terukur. Para tentara Bizantium yang berada di dalam terowongan dilempari asap agar mereka keluar seperti semut. Baru setelah itu bahan-bahan peledak dibawa masuk ke dalam terowongan. Padahal di waktu yang sama, Saros ingin keluar dari terowongan itu melakukan penyerangan pembukaan untuk Sahinsa. Namun berhubung anak buahnya memberitahu bahwa Orhan menemukan terowongan, ia segera mengeceknya. Hanya saja sialnya, bahan peledak telah berhasil dipasang Dursun dan Halime. Orhan tinggal menyalakan hingga berujung terowongan itu hancur berkeping-keping hingga tertutup. Di sisi lain, Sahinsa sudah senang Aladdin telah hadir. Mereka siap berperang. Tak taunya kedatangan Aladdin itu untuk menghentikan penyerangan. Sementara itu, Flavius sudah siap dengan pasukannya untuk menyerang Shogun. Berita yang datang membuatnya sangat murka. Terowongan telah dihancurkan Orhan. Sahinsa benar-benar kecewa dengan Aladdin. Menurutnya, ia telah dipengaruhi oleh kakaknya. Dan batalnya perang ini membuat Sahinsa merasa terhina. Flavius akhirnya mengadu ke Temurtas bahwasanya ia sudah putus asa. Jadi bantuannya sangat dibutuhkan untuk menghancurkan Osman dan keluarganya. Temurtas sebenarnya juga sangat kesal, namun ia berusaha santai. Ketika Orhan dan Aladdin tengah merayakan kemenangan, tiba-tiba didatangi sang ayah. Dia justru mengaku kecewa karena semua ini bukan atas perintahnya. Namun ketika suasana tengah tegang, Osman sedang marah, dia tiba-tiba berbalik arah dengan mengatakan bahwasanya ia setuju dengan tindakan kedua putranya. Permainan musuh bisa dihancurkan dengan persatuan. Osman benar-benar harus menanamkan persatuan ini demi masa depan. Karena tanpa itu keluarga mereka bukanlah apa-apa dan bursa hanya sebatas impian. Saat malam tiba, Orhan menepi dengan kudanya sambil berbincang-bincang. Orhan tengah introspeksi diri bahwasanya langkahnya ke depan semakin berat. Saat lengah, dia tiba-tiba dibius dan kemudian terbangun di antara Dewan Turki. Ini pertama kali bagi Orhan, maka dia harus diberi penjelasan terlebih dahulu. Ketua Turki kemudian mencercar banyak pertanyaan mengenai visi misi Orhan untuk menyejahterakan rakyatnya. Menurutnya, bursa bukan sekedar impian, itu merupakan pintu gerbang sebelum Iznik ataupun Konstantinopel dan yang lainnya. Orhan ternyata dirasa pantas untuk menggantikan posisi ayahnya. Kali ini Orhan benar-benar diuji, dan karena dinyatakan lulus, tetua Turki memberinya hadiah sebuah kota, dan ketika kota itu dibuka, episode ini berakhir.